Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah kalian sekarang sudah kelas 8 ya. Semoga di kelas 8 ini kalian makin lebih semangat lagi dalam belajarnya. Yang malas-malas di kelas 7 kemarin ditinggalin. Pokoknya sekarang harus lebih semangat lagi di kelas 8 ya. Oke, hari ini kalau ketemu sama Miss berarti kita belajar IPA lagi. Hari ini kita mau belajar tentang gaya dan gerak lurus. Udah siap? Oke. Gerak adalah perubahan posisi benda. Contoh benda bergerak ini melempar bola, berjalan, menendang, berlari. Gambar benda bergerak ini seperti mobil, motor, sepeda. Oke, sifat gerak. Sifat gerak itu ada dua. Yang pertama itu gerak bersifat relatif atau belum pasti. Suatu benda yang bergerak terhadap benda tertentu belum tentu bergerak terhadap benda lainnya. Gerak bersifat semu, matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Semu itu artinya hanya bayangan, kita melihatnya seolah-olah aja. Lihat. Oke, ini yang akan kita bahas nanti. Besaran-besaran dalam gerak itu ada tiga. Yang pertama jarak dan perpindahan, yang kedua kelajuan dan kecepatan, yang ketiga adalah percepatan. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama itu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi panjang lintasannya kalau jaraknya ini. Jarak ini simbolnya adalah S, yaitu jarak satuan meter. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. V-nya adalah kecepatan dan T-nya adalah waktu. Ya. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda karena adanya perubahan waktu. Suatu benda berpindah dari titik 1 dengan kedudukan X1. X1 ini disebutnya ya. Jadi X1 itu adalah perpindahan titik pertamanya ke titik 2 dengan kedudukan X2. Disebutnya X2. Maka perpindahannya adalah delta X. Delta X12 itu bisa dibalik, bisa delta X21 atau 12. Hanya simbol saja, yaitu X2 dikurang X1. Jadi perpindahan yang titik yang kedua dikurang titik pertama. Jadi perpindahan akhir dikurang yang awal. Selalu seperti itu ya, selalu akhir dikurang yang awal, besar dikurang yang kecil. Ini contoh soalnya. Tony berjalan dengan kelajuan 3 meter per second dalam waktu 5 menit. Maka jarak yang ditempuh sebesar, lihat apa yang diketahui pertama. Ada apa? Ada kelajuan 3 meter per second. Itu disebutnya apa? Ya, disebutnya V. V-nya adalah 3 meter per second. Terus waktunya adalah 5 menit. Ingat, menit itu bukan satu internasional, jadi harus dirubah dulu ke second. 5 dikali 60. 60 dari mana? 1 menit 60 second atau 60 detik. Jadi 5 kali 60 sama dengan 300 second atau 300 detik. Yang ditanya S atau jaraknya. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. V-nya masukin angkanya berapa? 3. T-nya setelah kita dapat tadi 300, jadi 3 kali 300 sama dengan 900 meter. Ini jaraknya tadi ya, satuannya meter. Oke, yang kedua, yaitu kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar yang besarnya diukur dengan speedometer. Rumusnya adalah kelajuan atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau tadi kan jarak sama dengan kelajuan dikali waktu, kalau kelajuan kebalikannya, itu jarak dibagi waktu. Jadi V sama dengan S per T. Kemudian kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor karena mempunyai arah dan diukur dengan velocity meter. Jadi kalau tadi kelajuan itu adalah besaran skalar, kecepatan adalah besaran vektor karena mempunyai arah dan dapat diukur. Kecepatan ini sama rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Tadi perpindahan itu yang X bagi T. Oke, terus contoh soalnya. Sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B bergerak selama 2 jam. Jarak dari A ke B adalah 36 km. Maka berapakah kelajuan mobil itu? Dilihat, apa yang diketahui pertama? Iya, waktunya 2 jam. Ingat, kita harus rubah bukan ke meter ya, tapi ke second atau ke detik. Jadi 1 jam itu kan berapa? 3600 detik.
Jadi 2 dikali 3.600 detik sama dengan 7.200 second. Terus jaraknya 36 km, harus dirubah ke meter. Berapa? Bisa dirubah dulu, berarti berapa? 1 km ke meter. Berapa ya? Berapa? Naik atau turun? Turun. Kalau turunnya 3, berarti dikali 1000. Jadinya berapa? 36.000 meter. Yang ditanya kelajuan atau V. Langsung jawabnya, rumusnya V sama dengan S per T, yaitu 36.000 dibagi 7.200 sama dengan 5 meter per second. Satuannya kelajuan 5 meter per second. Saya paham ya? Oke, kemudian yang ketiga adalah percepatan. Percepatan adalah hasil bagi perubahan kecepatan dengan selang waktu yang diperlukan untuk mengubah kecepatan tersebut. Kalau tadi kecepatan kelajuan itu simbolnya V, kalau percepatan simbolnya A. A itu sama dengan sigma V dibagi sigma T. Apa sih Miss maksudnya sigma V sama sigma T ini? Sigma itu artinya adalah perubahan. Jadi V-nya ini, kecepatannya ini adalah kecepatan di akhir dikurang kecepatan yang awal. Sama kayak perpindahan tadi yang Miss bilang. Jadi V2 dikurang V1 atau V akhir dikurang V awal. Itu jadinya delta V. Sama delta T ini juga T akhir, waktu yang di akhir dikurang dengan waktu yang di awal. Ini contoh soalnya. Sebuah mobil mula-mula diam, 10 second kemudian mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Percepatan mobil tersebut adalah, yang diketahui pertama apa? Ya, waktunya T-nya 10 second. Udah 10 second berarti nggak usah dirubah lagi ya, karena sudah second. Terus kecepatannya itu berapa? 20 km per jam. 20 km per jam mesti dirubah nggak? Mesti, karena kan T-nya tadi udah second, berarti ini harus dirubah ke meter per second. Oke, tadi kan tadi benda mulanya diam, jadi V1-nya itu 0 ya. V1-nya 0. Kenapa? Karena diam, dia tidak punya nilai. Terus V2-nya adalah 20 km per jam. Kita rubah dulu, 20.000 dari mana? Kilometer ke meter. Turun 3, berarti 20 dikali 1000 sama dengan 20.000. Terus jamnya dirubah dulu ya. Ini kan 1 tadi. Berarti 3 dibagi 1 jam. Berapa second? Ini kan 1 jam per jam, berarti 1 jam. 1 jam itu kan 3.600 second. Jadi 20.000 dibagi 3.600 sama dengan 5,5 meter per second. Ini baru V2-nya. Sudah selesai belum? Ya belum. Ini belum masuk percepatan. Jadi ini baru dicari dulu V2-nya tadi yang harus kita rubah dulu, 20 km per jam. Lalu yang ditanya apa? Tadi ya delta T-nya 10. Yang ditanya percepatan. Berarti rumusnya masukin A sama dengan delta V per delta T. Itu 5,5 dikurang 0 dibagi 10. Terus kalau misalkan benda mula-mulanya V1-nya itu ada angkanya misalkan 2 atau 1 gimana? Ya nggak apa-apa, 2 atau 1 dimasukin ke sini. Berarti 5,5 misalkan dikurang 2 dibagi 10 hasilnya berapa? Nilai 0 ini karena memang diam, jadi nilainya 0. Tergantung soalnya nanti. Oke, demikian pembahasan kita mengenai gaya dan gerak lurus. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan ke materi berikutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Insya Allah nanti akan bisa kasih latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.